Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Miss Eva ya dalam mata pelajaran tambahan Bahasa Jawa untuk jenjang SMP atau paket B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai Pandowo Limo. Siapa sih mereka? Adakah di antara kalian yang sudah tahu siapakah Pandowo Limo itu? Ya, betul. Pandowo Limo itu merupakan tokoh dalam cerita wayang Mahabharata. Kalian pasti tidak asing dengan cerita itu, karena sering sekali ditayangkan di televisi, atau mungkin kalian bisa cari di buku bacaan. Banyak sekali yang mengangkat cerita wayang Mahabharata. Yuk, kita pelajari lebih lanjut yuk tentang Pandowo Limo yuk. Tara, ini dia adalah gambaran dari Pandowo Limo. Atau Pandowo Lima, bolehlah kalian bagaimana membacanya. Sesuai dengan namanya ya nak ya. Mereka berjumlah 5 orang. Atau ada 5 tokoh, yaitu yang pertama Yudhistira, Bima, Arjuna, dan si kembar Nakula dan Sadewa. Mereka ini merupakan saudara. Mereka merupakan anak dari Prabu Pandu. Kalau Yudhistira, Bima, dan Arjuna itu merupakan anak dari Prabu Pandu dengan Dewi Kunti. Sedangkan si kembar Nakula Sadewa itu merupakan anak dari Prabu Pandu dengan Dewi Madri. Jadi mereka tetap saudara kandung kan? Kita akan pelajari lebih lanjut tentang bagaimana sih karakter dari masing-masing tokoh Pandowo Limo. Terus bagaimana sih kelebihan dari masing-masing tokoh tersebut. Kita akan bahas bersama-sama setelah ini. Silakan disimak. Tokoh yang pertama yang akan kita bahas adalah Puntadewa. Puntadewa pawaane cilik, katon alus, lan rambute gelungan rapet. Bisa dilihat di gambar ya. Di situ Miss Eva berikan 2 gambar nak. Gambar yang berwarna dan yang hitam putih. Karena biasanya kita sering menemui gambar yang hitam putih ya. Kita bisa lihat di sana sesuai dengan yang sudah Miss Eva sebutkan tadi. Puntadewa itu badannya kecil dan memiliki rambut yang digulung rapat. Ya kan, rambutnya rapi, digulung rapat. Kemudian Puntadewa iku kesatria ing Ngamarta. Jadi Puntadewa itu merupakan satria di Amarta, di bumi Amarta. Puntadewa juga punya loh pusaka namanya Jamus Kalimasodo. Kemudian untuk watak dari Puntadewa itu duwe watak kang sabar, jujur, adil, lan ora seneng perang. Kemudian Puntadewa itu punya nama lain atau punya panggilan lain. Siapa panggilan lain dari Puntadewa? Puntadewa itu juga bisa kita panggil sebagai Yudhistira. Jadi kalau ada yang ngomongin Puntadewa itu sama aja kita sedang membicarakan Yudhistira nak, nggak usah bingung. Puntadewa dan Yudhistira itu satu tokoh wayang yang sama. Gitu ya. Kita lanjutkan ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu adalah Werkudara. Wah, badannya besar ya, gagah. Kita simak bersama. Werkudara duweni pawaan kang ireng, gedhe dhuwur lan duwe kuku lancip ing tangan.
Sama seperti gambar yang Miss Eva tampilkan ya. Badannya besar, tinggi, dan punya kuku lancip yang ada di tangannya. Werkudara iku kesatria ing Jodipati. Werkudara iku satria di Jodipati. Werkudara juga punya loh pusaka. Namanya adalah Gada Rujak Polo. Bentuknya seperti apa, Miss? Nanti ya kita cari bersama bentuk pusakanya seperti apa. Werkudara iku duweni watak jujur, kendel, seneng tetulung lan ngabekti marang wong tuwa lan guru. Baik sekali ya Werkudara ini. Sudah jujur, pemberani, suka membantu atau tolong menolong dan berbakti kepada orang tua serta gurunya. Kita harus mencontoh ya watak baik dari Werkudara ini. Werkudara ini juga punya panggilan lain, yaitu Bima. Kan? Bima besar. Sesuai kan dengan tokoh wayang Werkudara? Badannya juga besar. Jadi diingat-ingat ya. Kalau tadi itu Yudhistira itu sama kayak siapa? Puntadewa. Nah, sekarang kalau Werkudara itu sama dengan Bima. Ayo kita lanjutkan ke tokoh Pandawa 5 yang ketiga, yaitu ada Janaka. Janaka pegang apa itu di tangannya? Janaka iku pawakane sedeng, rupane bagus, omongane alus, lan rambutnya digelung munggah. Jadi kalau ada gambar wayang terus rambutnya digelung ke atas, itu sudah pasti Janaka. Janaka iku kesatria ing Madukara. Pusakane yaiku panah Pasopati. Ya, jadi yang dipegang Janaka pada gambar itu merupakan pusakanya, yaitu panah Pasopati, Nak. Kemudian Janaka itu punya watak luhur lan seneng tetulung. Baik ya. Semua tokoh wayang yang kita pelajari hari ini semuanya baik ya. Kita harus tiru ya watak-watak mereka. Janaka juga sama seperti yang lain. Dia juga punya nama lain atau panggilan lain. Siapa panggilan lain Janaka atau siapa nama lain Janaka? Janaka itu sama dengan Arjuna. Arjuna sering kita dengarkan, cukup terkenal di antara para tokoh wayang yang lain. Oke, cukup ya untuk mempelajari karakteristik atau karakter dari tokoh Janaka. Sekarang kita lanjut ke tokoh wayang yang keempat. Wah, tokoh wayang yang keempat, si kembar. Kita hari ini akan belajar tentang Nakula dan Sadewa. Tapi kita bahas yang Nakula dulu ya. Nakula duweni kapinteran nambani leloro. Dia bisa membantu menyembuhkan penyakit. Nakula iku satya ing bumi Retawu. Pusakane Nakula yaiku pedang Tirtamanik. Lan Nakula duweni watak bela kabecikan, seneng tetulung lan welas asih marang sepadha. Nakula itu punya watak yang membela kebenaran, suka menolong, dan welas asih itu apa? Sayang terhadap sesama, peduli terhadap sesama. Gitu, Nak. Nakula itu juga punya
nama lain atau panggilan lain yaitu Pinten. Tapi agak jarang ya kita mendengarnya ya. Kita lebih sering mendengar tokoh ini dipanggil sebagai Nakula, ya kan? Oke, Nakula selesai. Yuk mari kita pindah ke gambarannya. Wah, kita akan mempelajari gambaran dari Nakula, yaitu Sadewa. Gambar wayangnya hampir mirip ya Naya dengan yang Nakula tadi. Sadewa iku duweni pawakan kang padha karo Nakula. Sadewa satriya ing Sawo Jajar. Meskipun mereka kembar, mereka memiliki wilayah masing-masing ya. Dan Sadewa juga punya pusaka, namanya Pedang Tirtamanik. Sadewa duweni watak bela kabecikan, seneng tetulung lan welas asih marang sapada. Sadewa uga gadah jeneng liya, inggih menika Tansen. Ya kan? Semua anggota dari Pandhawa 5 punya nama lain ya. Tapi untuk Nakula dan Sadewa ini nama lain atau panggilan lainnya mungkin agak sedikit asing untuk kita ya, karena lebih familiar dipanggil Nakula dan Sadewa. Begitu kan? Oke, perhatikan dengan seksama ya Nak ya gambar dari masing-masing tokohnya supaya kalian bisa mengenal. Oh, ternyata yang dimaksud Nakula tuh yang ini, Sadewa yang ini, Bima yang ini, Arjuna yang ini, dan Yudhistira tuh yang ini. Gitu. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran tentang Pandhawa 5. Kalian sudah paham tentang wataknya, tentang wilayahnya, tentang pusaka yang dimiliki oleh masing-masing tokoh wayang. Dari yang kita pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kelima tokoh Pandhawa ini mereka memiliki watak yang baik, perilaku yang baik. Jadi kita harus kita harus mencontoh mereka ya, untuk berbuat baik, menolong sesama, berkata jujur, berani membela kebenaran, dan saling peduli dengan sesama. Oke, kalau gitu kiranya cukup ya yang Miss Eva sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Miss Eva undur diri dulu ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.